Korban banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, meluapkan kesedihannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di tenda pengungsian korban bencana, Minggu 7 Desember kemarin. Tapi semua Pak, semua tadi. Kampungnya dibawa arus sungai, Pak. Ya kata Pak ya. Memasuki pekan kedua, penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan persiapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Lalu, bagaimana kondisi korban bencana di Pulau Sumatera saat ini? Datang sebuah harapan besar. Sampai segitunya gitu mereka berterima kasih sampai terima kasih karena kedatangan kami ke sana. Di balik kisah yang menimpa Sumatera, ada tangan-tangan yang penuh keikhlasan dan mengembalikan nilai kemanusiaan. Dan di antara kesedihan para korban, ada hati yang tegar menghadapi takdir di dalam senyum yang membalut kepiluan. Inilah kisah mereka. Hari ini tim Indonesiaku bertolak dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju landasan udara Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Kami berangkat menggunakan pesawat Hercules Skadron 32 Lanut Hussein Sastra Negara yang hari ini mengangkut drum BBM untuk operasional distribusi bantuan. Setiap harinya, ada beberapa pesawat Hercules yang diterbangkan dari Halim menuju Lanut Suwondo dan Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Semua berisi kebutuhan sembako ataupun operasional penunjang. Nah ini ada kru di belakang. Lagi pada ngapain nih Mas? Benerin hand track. Oh benerin hand track untuk ini loh supaya mengangkut drumnya ini. Ini suaranya agak bising ya di atas ini ya. Coba kita samperin. Ini rusak. Oh. Yes. Mas kira-kira kita berapa lama lagi sampai? Kurang lebih 3 jam. Oke. Personil Hercules biasanya terdiri dari pilot, engineer, dan navigator. Pengerahan Hercules sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 29 November atau 2 hari setelah banjir bandang melanda. Apa aja kesulitannya Mas hingga sekarang? Mungkin untuk kesulitannya sendiri seperti di wilayah Sibolga dan Rembele kemungkinan susah sinyal. Jadi kami susah berhubungan sama personil yang standby di masing-masing spot. Akhirnya kami tiba di Lanut Suwondo. Disinilah salah satu posko gabungan dari TNI AU untuk menyalurkan bantuan bagi para korban banjir Sumut dan Aceh. Ada 100 drum. 7 ini kosong. Baru akan Sejak peristiwa mencekam 26 November lalu di Sumut, Sumbar, dan Aceh, satuan tugas dari lintas instansi bersiaga memantau perkembangan dari titik bencana. Informasi yang didapat dari masyarakat ataupun BNPB dikumpulkan di sini untuk kemudian ditentukan titik distribusi bantuan. Di Lanut Suwondo, terdapat 2 heli Karakal milik Skadron 8 Lanut Atang Senjaya, 1 pesawat Kasa dari Skadron 4, 2 pesawat CN-295 dari Skadron 2,
dan 4 pesawat Hercules milik Skadron 31, Skadron 32, dan Skadron 33 yang standby. Ini kita persiapan mau berangkat dari Lanut Suwondo. Ada 2 heli Karakal yang akan bertolak ke 2 lokasi berbeda. Saya sama Egan naik yang heli itu tuh mau ke Aceh Tamiang dari sini. Kalau yang satu lagi ke Aceh Singkil gitu. Kalau pakai heli sih kayaknya cepat ya, paling waktu tempuhnya kira-kira 40 menit, nggak sampai 1 jam. Satu heli Karakal sendiri bisa mengangkut logistik sampai 2 ton. Dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak, bantuan diprioritaskan pada air bersih dan makanan pokok. Untuk kendalanya sendiri sebenarnya karena daerahnya terisolir, jadi kita mau landing di tempat itu kan tidak bisa karena masih ada genangan-genangan airnya. Sehingga kita meminimalisir kerusakan barang yang kita droppingkan kepada masyarakat atau warga itu dengan hover pesawat helikopter kami serendah mungkin, baru diserahkan kepada warga atau masyarakat yang terisolir. Kalau heli Karakal ini kan pada dasarnya bisa landing di mana aja ya, kayak nggak harus aspal maksud saya. Jadi daerah mana yang paling menantang mungkin yang masih ada sisa-sisa lumpur atau banjir? Jadi untuk di daerah Medan sendiri perbatasan dengan Aceh, yaitu di daerah Aceh Tamiang dengan Tualang Cut, itu masih tidak ada akses jalan ke sana. Setelah sekitar 200 box terangkut, kami pun bersiap mengudara. Terakhir, semuanya masuk ini. Ini mau persiapan ke Aceh Tamiang, tapi nampaknya ini ya penuh ya di dalam ya. Gimana Bang, aku muat nggak? Muat ya, nyempil ya. Dalam 1 hari, heli Karakal mampu terbang 2-3 kali untuk mendistribusikan bantuan. Sementara pada 1 kali penerbangan, kru heli Karakal bisa menyambangi 2 hingga 3 titik wilayah sasaran. Ini walaupun hanya mie instan, tapi saat ini kebutuhan yang paling sangat dinantikan oleh warga di Aceh Tamiang ini, yaitu makanan. Ya, di hari ke-6 pasca peristiwa banjir melanda, hal yang dibutuhkan oleh warga terisolir yakni kebutuhan mendasar, makan dan minum. Helikopter jenis Karakal dinilai paling efektif untuk mencapai daerah terisolir sebab mampu mendarat di berbagai medan, termasuk di area persawahan. Ini mau landing di sawah. Sawah yang itu, Mas. Sawahnya itu berlumpur banget loh ini. Nah, dari sini udah mulai kelihatan ada orang-orang yang mulai berdatangan lari ke sini. Mereka semua lari ke sini. Antusiasme masyarakat begitu terpancar ketika melihat adanya helikopter datang ke wilayah mereka. Prosedural distribusi bantuan menggunakan heli Karakal tak memungkinkan saya untuk turun ke darat. Landasan penuh lumpur akan membahayakan helikopter dan kru yang bertugas. Akhirnya kami membagikan 1 persatu dus makanan dan minuman kepada warga dari dalam heli. Tapi saat terbang meninggalkan mereka, hati saya tersentuh. Wajah mereka waktu kita tiba itu sangat berbinar gitu, seolah-olah datang sebuah harapan besar. Sampai segitunya gitu mereka berterima kasih, sampai terima kasih karena kedatangan kami ke sana gitu. Gak tahu kondisi seperti ini kapan berangsur membaiknya, nggak tahu tempat tinggal mereka udah nggak ada lagi. Dan saya merasakan betul saat tadi memberikan langsung dus-dus makanan dan minuman itu ke mereka. Hari ini, misi kami berjalan dengan baik. Para kru harus mempersiapkan diri untuk hari berikutnya,
sebab tugas yang diemban masih berlangsung hingga 30 hari mendatang. Di rumah habis, Di rumah habis. baju satu ini pun minta sama orang, nggak punya baju. Ketika ada bantuan datang, langsung diserbu oleh mereka. Makan ya, semua ya. Hari kedua dari pos gabungan Lanut Suwondo, tim Indonesiaku berencana mengikuti distribusi bantuan yang dilakukan oleh pesawat Kasa NC212. Muatannya berupa bantuan logistik yang dikemas menggunakan helibox. Untuk tugas mengemas helibox dipercayakan kepada TNI Angkatan Darat lewat komandan tim Rigger Airdrop. Jadi kalau ini tuh sudah memang packingannya seperti ini ya Pak, ternyata bukan ditutup ya? Enggak, ya. Jadi gimana sih? Jadi ini namanya helibox. Ya, Oke. Helibox, kita mengandalkan tutupnya ini menjadi sayap. Jadi kita ikat begini, ikat maksimalnya hanya pada lurus seperti ini. Tidak Iya. boleh melebihi ke atas atau malah gini. Kalau gini dia Nggak akan kuncuk, terbuka. ya, seperti kipas angin. Oke. Nah, jadi dengan seperti ini kita tidak perlu parasut. Tapi memang kapasitasnya hanya maksimal 5 kg. Oke. Dan dalam satu kali distribusi bantuan, kalau untuk helibox ini bisa berapa dibawa oleh pesawat Kasa berapa Pak? Rata-rata Kasa mengangkut 90. 90 helibox ini. Helibox ini termasuk CN, pesawat CN. Helibox diadopsi dari militer udara Australia dengan metode dijatuhkan dari langit kurang lebih di ketinggian 1000 kaki. Dalam satu kali penerbangan, pesawat Kasa ini melakukan misi 5 kali menjatuhkan helibox di titik wilayah yang telah ditentukan. Hari ini, wilayah Aceh Tamiang masih menjadi prioritas disalurkannya bantuan. Oke, ini sudah mau penurunan yang ketiga. Jadi satu kali menurunkan bantuan ini kurang lebih ada 20 dus. Ini sebentar lagi ya, mau dibuka ya. Bobot helibox hanya mampu menampung 5 kg saja. Sementara saat pintu terbuka, dari atas terlihat jelas warga yang berlarian mengejar jatuhnya kotak bantuan ini. Di dalam pesawat, saya dan kru pesawat Kasa mengukir pesan yang kami sampaikan di sayap helibox. Oke, ini peluncuran helibox yang terakhir. Ada note sedikit dari saya sama Ega. Mas, maaf. Hari ini, pesawat Kasa yang dipimpin oleh Kapten Penerbang Faisal berhasil menjalankan misi kemanusiaan terhadap 5 desa terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. Usai melihat keadaan Aceh Tamiang yang sangat parah, saya dan kru Indonesiaku menelusuri Kuala Simpang yang dulunya merupakan pusat ekonomi di kabupaten ini. Ini udah sampai di kota Kuala Simpang. Kalau dilihat sebelah kiri saya ini, ternyata sungainya selebar ini. Dan saat ini kondisinya masih sangat parah sekali. Apalagi sekarang tuh cuaca mulai terik gitu ya. Jadi yang tadinya dari lumpur berubah jadi berdebu di mana-mana. Kendaraan baru bisa melintas di wilayah Kuala Simpang pada 2 Desember silam. Sebelumnya, deretan kompleks kantor Bupati Aceh Tamiang aksesnya sempat terputus. Nah, kalau dilihat dari pantauan udara, ini sudah mulai ada
kendaraan yang melintas di sini. Tapi ini belum lama ya, kondisi seperti ini baru sekitar 2 hari mobil bisa melintas karena kondisi lumpurnya juga sudah mulai kering gitu. Tetap kalau tadi kita masih di dalam mobil lewat di sini itu sekitar kita kanan kiri belum ada aktivitas, masih seperti kota mati banget gitu. Gampong Sukajadi di ujung Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Terlihat ada sebuah tenda besar pengungsian yang bertuliskan BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Saya mau coba menghampiri karena kalau dari luar tuh terlihat banyak pengungsi, tapi saya belum melihat adanya petugas di sini. Tetapi, saya hanya melihat antrean ibu-ibu yang mengambil bantuan di depan tenda. Tak ada satupun petugas terlihat ataupun dari aparat. Ini Ibu lagi mencatat apa? Ini pembagian bantuan untuk warga, Bu. Jadi kan biar sedikit, yang penting rata hasilnya. Oh ya, ini saya mau tanya, petugasnya kemana ya Bu? Petugasnya memang kami, Bu, karena kan bantuan memang langsung ke dusun masing-masing, jadi dikelola oleh dusun sendiri. Gitu. Oh begitu, maksud saya dari BPBD enggak ada? Dia kalau untuk pembagian nggak turun langsung, kan dari pertama 4 hari setelah kejadian memang belum ada. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang ada saja bantuan dari yayasan-yayasan yang ada di sekitar kami kan. Ibu saat kejadian itu gimana? Ya nggak bisa berkata-kata loh Bu, kami ya kan nggak tahu juga kami kayak gini Bu, kalau memang nggak pernah kami nggak bisa kami Bu berkata-kata. Memang saat kejadian gitu air cepat kali naik Bu, nggak ada barang yang tersisa kan. Kami pikir kan sebelumnya memang sering banjir Bu, tapi nggak pernah seperti sekarang ini kami merasakan. Warga tak pernah menyangka kehilangan harta benda mereka dalam sekejap. Warga Gampong Sukajadi bersyukur jembatan mampu menahan aliran air bah yang datang membawa material kayu. Di sekitar tenda BNPB, warga juga mendirikan tenda mandiri untuk keluarganya. Bagaimana Ibu? Waktu hari pertama, hari kedua nggak makan, tanpa ada air bersih, tanpa makan. Ini datangnya kapan Ibu? Bantuan-bantuan ini bisa masuk ke sini itu kapan? Udah 3 hari ya, udah 3 hari nih ya. Udah 3 hari ini kita dapat bantuan, udah 3 hari ini Dek, barulah kami dapat air bersih. Alhamdulillah, tapi rumah habis. Rumah habis. Baju satu ini pun minta sama orang, nggak punya baju. Rumah Sampai Ibu di mana? Di bawah. Di bawah. Habis, nggak ada tapak, tinggal tapak aja tangga batunya. Saat ini tempat tinggal akhirnya nanti mana? Itu yang dipikir sekarang. Kalau kayak gini aja lama-lama cucunya nanti sakit lah, masuk angin lah, ya kan? Terik kayak gini panas kan? Saya boleh peluk nggak Ibu? Di balik wajah-wajah tegar mereka yang di pengungsian, ada luka mendalam yang mereka sembunyikan di hadapan anak cucunya. Sementara di sudut lain, saya bertemu Kavi. Di usia yang masih menginjak kelas 4 sekolah dasar, banjir bandang benar-benar meninggalkan trauma mendalam. Bergeser dari Gampong Sukajadi, saya menuju ke wilayah Lintang Atas di Kuala Simpang. Jalan yang sudah bisa diakses membuat banyak relawan turun membagikan bantuan kepada warga. Nah seperti ini nih kurang lebih ya kondisinya, ketika ada bantuan datang langsung diserbu. Padahal belum tahu juga gitu apa yang dibawa oleh mereka. Makan ya semua ya. Iya. Lapar, Bapak lapar.
Ironisnya, menjadi salah satu lokasi terdampak bencana, di kawasan Jalan Raya Kuala Simpang tak terlihat sama sekali posko terpadu dari pemerintah. Karena itulah, banyak warga dari beberapa kampung bagian dalam mendirikan tenda mandiri dan berharap bantuan dari donatur yang melintas. Kalau bantuan dari pemerintahan belum ada, Pak. Kami bantuan mesti dari yang pribadi-pribadi, Pak. Dari mobil-mobil pribadi yang ngasih. Dari kampung ada beras bambu. Tapi katanya ada yang dari di Payangbedi itu ada posko itu. Di sana, Pak, jauh. Belum disentuh kemarin. Itu katanya melalui Datuk. Jadi kita bukan Datuk situ, bukan penduduk situ, nggak berani datang lah, Pak. Melalui Datuk. Di desa-desa baru kan. Di sini ada, di desa sini ada, desa kita setempat, berasnya sebambu, telurnya 1. Itu untuk? Ya, untuk 1 kakak. Itu untuk berapa hari? Tiap hari? Setiap hari ambil. Nengok kakaknya Telur 1? Telurnya 1. Oh. Kalau kakaknya. Tapi ya gini lah, Pak, di pinggir-pinggir jalan dapat nasi yang udah masak, nasi dibungkus. Nah, kayak gini lah dikasih. Itu kalau kita harap yang dari kampung nggak cukup lah, Pak. Di kampung yang berdekatan dengan daerah aliran sungai, banyak rumah yang bahkan belum dikunjungi kembali oleh pemiliknya. Waktu itu Ibu gimana caranya lari gitu, Bu? Ini kan tiba-tiba ametan. Seperti kampung Kuto Lintang Bawah yang berada tepat di bawah jembatan Kuala Simpang. Nyaris semuanya rata dengan tanah. Yang mengenaskan, banjir bandang yang datang begitu cepat membuat mereka tak sempat menyelamatkan apapun. Ada baju di badan juga kami tinggalkan. Papa, ini kan yang sikit-sikit. Yang belum bisa dipakai, cuci kan? Ini bapak penyakitan, lawak penyakitan, macam-macam sangat nolong kami loh. Ibu mau tadi sampaikan aja rumah Ibu yang mana? Udah sana aja. Memang ibu rumah sewa kan? Tapi kan kami sama rumah sewa. Tapi ya kami kan barang-barang kami ya semua nggak terselamatkan. Di sudut lain kampung ini, kami menghampiri keluarga besar yang kini mendirikan tenda terpal di tepian sungai. Di gubuk inilah 7 keluarga tinggal bersamaan. Meski hampir hanyut terbawa arus banjir, mereka tetap mampu bertahan. Yang menjadi masalah, kini Ibu Sri dan keluarga besarnya tak tahu kemana harus berteduh. Kondisi yang sama-sama minim di pos pengungsian mandiri membuat mereka memilih untuk kembali ke rumah yang bisa dibilang tak layak huni sama sekali. Dengan semua yang sudah terjadi ini, apa yang Ibu pikirkan ke depannya nanti? Kami pun capek, Bu, pindah dari atas ke bawah. Hujan kami pindah lagi, panas kami kepanasan, hujan kehujanan. Tapi kayak mana? Kami berharap kepada pemerintah lah, Bu. Kalau boleh kami nggak ada tempat tinggal lagi. Kami minta tempat tinggal, Bu. Biar ada tempat tinggal yang layak untuk kami, untuk anak-anak. Bertahan di tengah ketidakpastian memang membuat warga mau tak mau harus mencari cara sendiri agar bisa melewati proses panjang bencana. Pasalnya, kini kelaparan menjadi musuh utama ribuan warga Kecamatan Karangbaru. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, wilayah Kampung Baru menjadi yang paling terdampak. Data BNPB mencatat, 48 korban meninggal dunia dan 18 orang terluka. Ironisnya, di antara mereka yang kehilangan nyawa adalah mereka yang sempat bertahan di kala banjir bandang. Bang, maaf Bang, ini dari mana? Dari Kota Lintang Bawah. Kota Lintang Bawah, mau kemana? Mau dibumikan di kampung sebelah. Ini ditemukan atau gimana Bang? Korban apa? Tertimbun, keluarga Abang? Iya, mama. Mama Abang? Iya. Mama sakit atau bagaimana Bang? Memang udah sakit. Oh gitu, tapi sempat selamat waktu banjir? Sempat. Sempat? Meninggal di pengungsian. Di tengah suasana yang betul-betul nggak kondusif, ternyata ada korban banjir yang lansia dan meninggal di pengungsian.
Sampai pada waktu kami mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, tercatat sudah ada 349 orang dinyatakan meninggal dunia di seluruh wilayah Aceh. Nggak kebayangkan kemarin saya lihat berita gitu jalur terputus. Buat semuanya memang kita harus saling tolong menolong ya, saling membantu. Jadi apapun bantuan kita itu pasti sangat berguna. Sejak akses darat bisa ditempuh, bantuan memang datang silih berganti di Aceh Tamiang. Meski begitu, beberapa daerah terdampak yang jauh dari jalan lintas Sumatera masih belum menerima bantuan sama sekali. Salah satunya Desa Tualang Baru di Kecamatan Manyak Payet. Hal itulah yang membuat beberapa relawan mandiri ataupun dari LSM berinisiatif untuk menjangkau tempat yang jauh dari sorotan. Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Lokal yang Selamat, relawan medis dari Asosiasi Masjid Kampus Indonesia bekerja sama dengan Save the Children menggelar pos kesehatan sederhana. Minimnya jaringan telekomunikasi membuat saya bersama santriwati harus berkeliling kampung dan memanggil warga satu persatu. Nah, ini saya bersama teman-teman dari Istait mengajak warga di sekitar untuk datang ke posko layanan kesehatan yang baru aja didirikan di halaman belakang Istait gitu. Jadi ini diundanglah warga-warga. Di pos kesehatan darurat, relawan banyak membawa obat untuk penyakit yang paling sering dialami oleh pengungsi. Antibiotik, obat luka, penyakit kulit, sampai darah tinggi. Di balik gegap gempita bantuan makanan yang datang, merekalah yang menjadi garda terdepan untuk kesehatan. Buat semuanya memang kita harus saling tolong menolong ya, saling membantu. Jadi apapun bantuan kita itu pasti sangat berguna, mau apapun itu, sekecil apapun, bahkan mungkin hanya air mineral juga itu sangat membantu gitu. Ya, bentuk bantuan sekecil apapun saat ini amat dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang. Hingga kini, mereka tak memiliki akses air bersih, listrik, makan dan minum seadanya, bahkan pakaian pun sangat minim. Mereka seolah dipaksa berdiri sendiri sembari menunggu tangan-tangan ikhlas dari para relawan. Kenapa tadi keluhannya ke ibu dokter? Tensinya naik, sakit perut, terus habis itu air bersih nggak ada, kurang, nggak ada memang. Bapak Gubernur Muzakir Manaf, mohon turunlah ke kecamatan kami, Kecamatan Manyak Payet. Lihatlah kami di sini, kami mohon bantuan. Lantas, apa yang harus dilakukan mereka yang menjadi korban bencana? Ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa bangsa kita kuat karena mengatasi bencana sendiri, tapi nyatanya banyak dari mereka yang terlantarkan. Apakah memang mereka harus dipaksa bertahan menanggung penderitaan? Karena yang mereka hadapi saat ini jelas tak dialami oleh pejabat-pejabat pemerintah yang bisa tidur di kasur yang nyaman